Apakah kamu tahu bahwa saat Qingming hujan turun deras? Di balik orang-orang yang lelah di jalan. Apakah ada cerita inspiratif di baliknya? Pada hari Qingming lebih dari 1000 tahun yang lalu, hujan gerimis turun. Orang-orang sibuk pergi ke makam di jalan. Namun ada seseorang yang berbeda. Orang ini adalah Dungu. Dia tidak membakar kemenyan atau memberikan persembahan. Dia malas bersandar di samping makam, minum anggur sambil berbicara sendiri. Sepertinya dia satu-satunya yang tersisa sendirian di dunia. Saat dia menceritakan isi hatinya kepada teman yang telah tiada, keledai di sampingnya menggerutu padanya. Mengapa kau menggerutu? Apakah kamu juga ingin minum? Keledai benar-benar mengangguk. Sayangnya Dungu tidak memenuhi keinginannya. Karena hari ini adalah Qingming. Anggur harus ditinggalkan untuk orang yang telah tiada. Saat Dungu ingin minum dengan senang, namun ia menemukan botol anggur sudah kosong. Maka ia pun membawa keledai untuk mencari minuman. Dan dengan anggun memuji pemandangan indah di sini. Saat itu, selain dia, ada seorang yang aneh. Seorang tua yang sedang menggarap tanah di tengah hujan. Dungu mendekati dan bertanya di mana bisa membeli anggur. Minum anggur untuk menghilangkan kegelisahan. Kegelisahan semakin dalam. Namun tidak tahu apa yang membuat Anda gelisah. Berbakat tapi tidak bisa berkontribusi pada negara. Minum anggur tapi tidak bisa bersenang-senang sepenuhnya. Itulah yang disebut kegelisahan. Tua itu tahu Dungu memiliki ambisi besar setelah mendengarnya. Namun Dungu mengolok-olok dirinya sendiri karena setiap hari mabuk tak sadar. Di mana ambisinya yang tersisa? Tua itu kemudian mengalihkan pembicaraan. Memberitahunya bahwa ini adalah desa bunga aprikot yang terkenal. Anggur aprikot di sini sangat harum dan kental. Dungu mendengar tentang anggur lezat dan segera bertanya arahnya. Namun tua itu menjawab dengan tidak relevan. Beritahu dia bisa pergi kemana saja. Dimanapun ada orang, di situ ada anggur. Dungu merasa kalimat ini memiliki makna mendalam. Namun saat ini dia belum mengerti. Melihat orang tua itu tetap enggan memberi arah yang pasti, maka Dungu hanya bisa memilih jalan secara acak untuk mencari. Saat itu, anak gembala datang dan bertanya heran kepada kakek. Di sini setiap rumah membuat minuman keras. Mengapa orang yang ditanya arah tidak bisa menemukan minuman? Orang tua itu dengan tepat mengatakan bahwa Dungu tidak bisa menemukan jalan untuk membeli minuman. Dungu berputar-putar di sini tapi tetap tidak bisa pergi. Seperti perasaannya yang kacau saat ini. Dan saat itu dia juga mulai mengantuk. Maka tanpa pikir panjang, dia tidur di bawah pohon. Harus diketahui bahwa saat ini masih hujan kecil. Terlihat bahwa Dungu juga adalah orang yang santai. Saat itu, anak gembala membawa sapi datang ke tempat ini. Dengan nakalnya, dia berseru, jual minuman keras. Seketika itu juga, Dungu terbangun. Masih dengan bingung, Dungu terus bertanya di mana ada minuman. Anak gembala mengeluarkan botol minuman untuk menunjukkan bahwa dia punya. Dungu mengatakan bahwa dia baru saja bermimpi minum. Dan sekarang minuman datang dengan sendirinya. Keledai juga tersenyum lebar. Anak gembala menjelaskan bahwa minumannya tidak dijual. Jika kamu bisa menjawab 3 pertanyaan, minuman akan diberikan secara gratis. Dungu tersenyum percaya diri. Biarkan anak gembala bertanya. Pertama, apa yang paling kamu sukai dalam hidupmu? Tentu saja minum minuman. Pertanyaan kedua, apa yang paling tidak kamu sukai dalam hidupmu? Tidak bisa minum. Pertanyaan ketiga, apa yang akan kamu lakukan pada waktu ini besok? Minum minuman? Saya tidak tahu. Sepertinya selain minum, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan. Setelah anak gembala selesai bertanya, dia melemparkan botol minuman ke Dungu. Namun, Dungu sangat bingung. Mengapa kamu bertanya padaku pertanyaan ini? Penggembala berkata bahwa kakekku yang memintanya bertanya. Kakeknya adalah orang tua yang pernah menunjukkan jalan. Khawatir Dungu tidak bisa memutuskan arah mana yang harus diambil. Maka dia meminta penggembala itu untuk memimpin jalan. Ya, seharusnya kakekmu memberitahuku arah yang benar. Kadang-kadang orang sangat membutuhkan seseorang yang memberitahu arah. Ketika seseorang merasa bingung, dia benar-benar membutuhkan seseorang yang menunjukkan jalan. Penggembala itulah orang yang menunjukkan jalan. Di sebelah timur adalah desa bunga pear, terkenal dengan minuman anggur bunga pear. Di sebelah barat adalah desa bunga persik, terdapat minuman anggur bunga persik. Sedangkan di selatan adalah desa bunga aprikot. Minuman anggur bunga aprikot terbaik berasal dari keluarga kami. Dungu mendengarkan dan ingin pergi ke semua arah. Dia ingin mencicipi semua jenis minuman anggur. Tetapi sekarang yang paling ingin dia kunjungi adalah desa bunga aprikot. Dia ingin bersama orang tua itu minum anggur dan berdiskusi tentang filsafat hidup. Mendengar ini, anak gembala meminta dia pergi sendiri ke desa Xinghua untuk menemui kakeknya. Dan kakeknya juga meninggalkan pesan untuknya. Boleh pergi kemana saja. Hanya dengan bergerak, itu lebih baik daripada diam. Sekarang Dungu akhirnya memahami makna mendalam dalam kata-kata orang tua itu sebelumnya. Kemudian dia minum sedikit anggur untuk menghilangkan rasa haus. Tanpa diduga, ada air di dalamnya. Ternyata dipermainkan oleh anak gembala. Cuaca saat ini sudah cerah setelah hujan. Suasana hati Dungu juga cerah seperti langit ini.
Dumu terinspirasi dan mulai menulis. Dia